Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari-hari ini saya cukup banyak membaca beberapa berita yang cukup hangat. Salah satunya adalah gugatan hasil pemilihan kepala daerah. Ada banyak, ya konon ada banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ya tentunya orang yang menggugat atau pihak yang menggugat ini akan menimbulkan juga pertanyaan, apakah mereka tidak melakukan kecurangan-kecurangan itu. Ya ada banyak sebenarnya kecurangan-kecurangan dalam politik yang sering kita mendengarkan, bahkan bisa jadi kita melihat secara kasat mata. Ya salah satunya adalah tentang money politik. Ini sering digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pilkada gitu. Ya tentunya kita juga akan bertanya-tanya bahwa apakah orang yang menggugat itu tidak melakukan money politik, atau boleh jadi mereka melakukan money politik tapi lihat tidak kena apesnya gitu. Ya ini yang harus kita telusuri, karena dalam proses pemilihan kepala daerah pihak-pihak atau orang-orang yang memegang modal atau keuangan yang banyak itu selalu mereka bermain dalam wilayah money politik pastinya. Tentu ini menjadi satu PR besar dari dulu, sejak awal diterapkannya pilkada langsung sampai sekarang. Money politik itu masih menjadi tugas besar yang belum terpecahkan. Ya, karena ini dianggap sebagai hantu ya. Dibilang juga ada tapi banyak yang tidak mengaku. Dibilang juga tidak ada tapi ini menjadi rumor atau menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ya ada juga yang menggunakan istilah penggelembungan suara, di mana penggelembungan suara ini selalu terjadi dalam dunia politik untuk mendapatkan suara terbanyak. Ada juga ya menggunakan cara-cara intimidasi untuk menekan pihak-pihak yang tadinya memilih si A, tapi karena ada intimidasi akhirnya berbalik memilih pada calon yang lain pastinya. Hal ini yang menurut saya selalu terjadi ya, selalu sering terjadi dalam kehidupan pemilihan pesta demokrasi kita, atau pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, bahkan bisa jadi pemilihan kepala desa, pemilihan presiden juga, itu selalu terjadi. Ya saya sebenarnya hanya merekomendasikan jikalau ada bukti-bukti yang kuat terhadap penyimpangan itu, ya bolehlah melakukan pemilihan umum. Tetapi kalau katakanlah ya pihak-pihak yang menggugat maupun yang digugat itu melakukan kecurangan, maka langkah baiknya ya tidak perlu dilakukan pemilihan ulang. Karena kalaupun ada pemilihan ulang, tidak akan ada jaminan bahwa kecurangan itu tidak dilakukan. Ya bisa jadi pemilihan ulang itu menjadi corong, menjadi pintu masuk untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi pastinya. Ya oleh karena itu saya sangat merekomendasikan ya jikalau kesalahan-kesalahan tidak besar, bahkan kalau bisa kalau dilakukan oleh kedua belah pihak ya sudah ditutup saja masalah itu, ya diputuskan bahwa siapa yang menang itulah yang harus dilantik, tidak perlu lagi melakukan pemilihan kepala daerah ulang karena tidak ada jaminan ya proses demokrasi itu ya jurdil dan luber ya jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia gitu. Jadi tidak ada jaminan di situ. Ya karena kita tahu bersama bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu syarat dengan kepentingan-kepentingan yang dimana money politik ada, black campaign ada, intimidasi juga ada, bahkan bisa jadi penggelembungan suara siluman bisa jadi ada. Ya oleh karena itu kalaupun kesalahan atau masalahnya tidak terlalu besar, ya alangkah baiknya tidak perlu diputuskan untuk dilakukan pemilihan umum atau pemilihan ulang, tidak perlu, karena itu pertama akan banyak mengeluarkan anggaran, yang kedua tidak akan efektif karena bisa jadi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ulang itu akan banyak berpotensi terjadi kecurangan-kecurangan, ya salah satunya adalah money politik itu. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.